A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifati salati. Arkanus salati ay furuduha arba'atu ashrin. Bija'ali tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan sifat-sifat salat. Arkanus salati bermula segala rukun salat, artinya fardunya salat itu 14. Bija'ali dengan dijadikan segala tumakninah fi mahalliha pada mahal rukunnya salat, ruknan akan rukun yang satu. Jadi pada pasal ini insyaallah kita akan mempelajari tentang sifat-sifat salat ataupun tata cara melaksanakan salat. Rukun salat kalau di dalam kitab Fikih Fathul Mu'in ini ada 14. Bukan 18 tapi 14. Kenapa dijadikan 14? Karena tumakninah pada setiap tempat tumakninah dijadikan satu rukun. Ahaduha bermula yang pertama rukun salat niatun, itu niat. Wahia dan bermula dianya niat kasdu biqalbi, itu mengkasat dengan hati. Li khabarin karena hadis Nabi innama a'malu binniyat, bahwasanya bermula setiap pekerjaan itu diawali dengan niat. Jadi rukun salat yang pertama ialah niat. Cara niat dengan hati. Maksud dengan hati, mengkasat dengan hati bahwasanya melaksanakan salat. Jadi kenapa niat jadi rukun salat yang pertama? Berdasarkan hadis daripada Rasulullah, innama a'malu binniyat. Tiap pekerjaan mesti diawali dengan niat. Wajibu fiha, maka wajib fiha padanya niat. Kasdu fi'liha, oleh mengkasat melakukan akannya salat. Litamayyuzi anil baqiyatil af'ali, untuk membedakan daripada ketinggalan segala af'al. Wa ta'ayyuniha, dan menentukan akannya niat min zuhri, daripada niat salat zuhur, au ghairiha, ataupun lainnya salat zuhur. Litamayyuzi an ghairiha, supaya membedakan daripada lainnya salat zuhur. Fala yukfin niyatu fardil waqti, maka tidak memada oleh niat fardu waktu. Walau kana salatu, dan sekalipun adalah salat maf'ulatun, itu yang dilakukan naflan, hal keadaan sunat, ghairal mutlaki, ketiadaan sunat mutlak. Karrawatibi, seperti salat sunat rawatib, wasunanil muakkadati, dan seperti salat sunat muakkad, auzatis sababi, ataupun salat sunat yang mempunyai sebab. Wajibu fiha, maka wajib
fiha padanya salat oleh menentukan niat bil idafati dengan mensifatkan salat ila ma yu'ayyinuha kepada barang yang ditayinkan akannya barang ka sunnati zuhri seperti salat sunat zuhur qabliyatan au ba'diyatan. Qabliyah ada ianya sunat zuhur ataupun ba'diyah. Jadi di saat melaksanakan niat salat, di saat kita melakukan salat wajib niat. Pada ketika kita niat mengkasat dengan hati untuk melaksanakan salat, wajib menta'yinkan, maksud menta'yinkan wajib menentukan niat kita salat apa. Misalkan kita mau salat zuhur, wajib menta'yinkan dalam niat bahawa itu salat zuhur. Sengaja saya salat zuhur 4 rakaat. Tujuannya apa? Wajib menta'yinkan niat. Tujuannya untuk membedakan antara salat fardu zuhur dengan salat fardu yang lain. Kemudian wajib pula menta'yinkan niat fardu ataupun sunat. Kenapa wajib? Karena jikalau kita tidak menta'yinkan niat itu salat masih belum khas. Jadi menta'yinkan niat zuhur atau bukan zuhur tujuannya untuk membedakan daripada salat fardu yang lain. Kemudian tujuan menta'yinkan kita itu melaksanakan salat supaya membedakan daripada perbuatan yang lain selain daripada salat. Jikalau kita tidak menta'yinkan niat seperti menta'yinkan niat salat zuhur, cuman menta'yinkan niat waktu, itu tidak sah salat. Kita niat sengaja saya salat pada waktu ini dan salat untuk waktu yang ini, itu tidak memadan. Jikalau tidak memadan niat, artinya niat kita tidak benar, maka salat tidak sah. Jikalau kita melaksanakan salat sunat selain salat sunat mutlak, seperti contoh salat sunat rawatib ataupun salat sunat muakkad ataupun salat sunat yang mempunyai sebab, seperti salat sunat qabliyah ataupun salat sunat ba'diyah, maka wajib juga menta'yinkan niat di situ sunat salat zuhur, ba'diyah atau qabliyah. Karena itu salat sunat yang mempunyai sebab, bukan salat sunat mutlak, salat sunat rawatib. Maka wajib menta'yinkan niat. Jikalau tidak menta'yinkan niat, maka tidak sah salat. Wa illam yuakhir qabliyati, dan sekalipun tidak ditakhir ianya seseorang akan sunat qabliyah. Dan semisalnya salat zuhur, akan tiap-tiap salat sabit baginya salat itu sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Wa ka'idil adha au akbarin au fitri au asgharin, seperti salat Idul Adha ataupun salat hari raya besar, au fitri ataupun salat hari raya fitri, au asgharin ataupun salat hari raya kecil. Fala yukfi salatu, maka tidak memadalah salat hari raya, wal witri dan salat witir, itu sama ada ianya salat wahidatan yang satu, wa zaidatun dan lebih dari satu, alaiha di atasnya salat
Aidil Fitri dan salat witir. Jadi wajib mentayin niat jikalau kita niat sunat, jikalau kita niat salat sunat qabliyah ataupun sunat ba'diyah. Wajib tayin apakah itu salat ba'diyah atau salat qabliyah. Sekalipun salat qabliyah tidak kita lakukan di akhir, kita lakukan di awal, tetap wajib mentayinkan niat. Begitu pula wajib mentayinkan niat salat selain daripada salat zuhur, salat sunat yang mengiringi salat selain daripada salat zuhur, seperti salat asar qabliyah asar, ataupun salat sunat qabliyah isya, ba'diyah isya, ataupun seperti salat hari raya Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. Maka tidak memada salat Idul Fitri dan salat witir dengan niat yang satu. Tetap harus ta'yin niat masing-masing. Wa yukfin niyatu witri min ghairi adadin, dan memada oleh niat witir daripada ketiadaan bilangan. Wa yahmilu ala ma yuriduhu alal aujahi, dan dipertanggung ianya niat ala ma yuriduhu di atas barang yang dikendaki ianya seseorang, hu akannya barang, alal aujahi berdasarkan di atas pendapat aujah. Jadi jikalau kita salat witir, jikalau kita salat sunat witir, itu memada niat salat witir doang, tidak mesti harus niat berapa hitungan rakaat salatnya. Contoh, misalkan di saat bulan Ramadan kita ikut salat witir 2 rakaat yang pertama, cukup niatnya usali sunnatal witri, ada alillahi ta'ala. Itu kalau salat sunat witir, karena dia tidak ada batasan hitungan rakaat. Jadi dipertanggungkan rakaat kemana? Kepada kehendak kita yang mau salat berapa rakaat. Apakah 1, 3, 5, 7. Kemudian wala yukfi fihin niyatu sunnatil isya'i aurati batiha wat tarawihi was subhi wa ka istisqai wa kusufi syamsun au qamarin. Dan tidak memada fihi padanya salat oleh niat sunat isya ataupun niat sunat rawatibnya isya, wat tarawihi dan niat sunat tarawih, wat duha dan niat sunat duha, wal istisqai dan seperti salat sunat istisqa dan salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi di saat kita salat sunat isya ataupun segala salat sunat rawatib yang lain, dan juga salat sunat tarawih ataupun salat sunat duha, itu wajib mentakyinkan bilangan rakaat salat. Selain daripada salat sunat mutlak dan salat sunat witir, selain daripada itu wajib mentakyinkan niat bilangan rakaat salatnya. Iya.
Amman naflul mutlaku fala yajibu fihi ta'ayyinu bal yukfi fin niyati fi'lis salati kama fi rak'ati tahiyyati wal wudu'i wal istikharah wa qadha salatil awwabin ala ma qalahu Syekhuna Ibnu Ziyad wal alamatu Suyuti rahimahu ma Allahu ta'ala. Adapun bermula salat sunat mutlak, maka tidak wajib fihi padanya salat sunat mutlak oleh menta'yinkan niat. Bal akan tetapi memada fihi padanya sunat mutlak oleh niat mengerjakan salat. Kama fi rak'ati tahiyyati sebagaimana barang pada salat sunat 2 rakaat tahiyat masjid, wal wudu'i dan salat sunat wudu, wal istikharah dan salat sunat istikharah, wa kadza salatil awwabin dan seperti demikian salat awwabin. Berdasarkan di atas barang yang telah berkata hu akannya barang oleh guru kita Ibnu Ziyad dan Al-Alamah Imam Suyuti, moga-moga merahmati keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau kita salat sunat mutlak itu tidak wajib menta'yinkan niat dan tidak wajib menta'yinkan hitungan rakaat. Cukup dengan niat salat sunat saja. Seperti salat 2 rakaat tahiyat masjid, 2 rakaat sesudah berwudu, 2 rakaat istikharah, itu tidak harus menta'yinkan niat. Cukup dengan meniat salat sunat saja. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Ziyad dan Al-Alamah Imam Suyuti. Walladhi dan bermula alladhi yang telah dijazam bihi dengannya alladhi oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami fi futuya fi fatawiya fi fatwihi dalam fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami annahu bahwa sesungguhnya la budda fiha tidak boleh tidak fiha padanya salat sunat mutlak daripada menta'yinkan niat kat duha seperti salat duha. Jadi kalau pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami setiap salat sunat wajib juga menta'yinkan niat salat. Seperti salat duha wajib menta'yinkan niat salat duha. Wajib menta'yinkan hitungan rakaat. Itu kalau pendapat Syekhuna. Namun kalau pendapat Ibnu Ziyad dan Imam Suyuti cukup dengan meniat salat saja. Wa tajibun niyatu fardhi fihi ay fil fardhi walau kifayatun au nadhran wa in kana nawiya sabiyan litamayyiza an naflin. Dan wajib oleh meniat fardu fihi padanya salat, artinya pada segala salat fardu. Walau kifayatan, walaupun ada ianya salat itu fardu kifayah, au nazaran ataupun salat fardu karena nazar. Wa ingkana dan sekalipun adalah yang meniat sabian hal keadaan sabi. Ditamayyuzi an nafli supaya membedakan daripada segala sunat-sunat. Ka usalli fardhat dhuhri misalan au fardal jum'ati
wa in adrakal imama fit tasyahudiha. Seperti lafal usalli fardhat duhri, aku salat akan fardu duhur. Aku contohkan sebagai contoh. Au fardhal jum'ati, ataupun aku salat akan fardu Jumat. Wa in adrakal imama, dan sekalipun menghendaki ianya seseorang akan imam fit tasyahudiha, pada tasyahudnya seseorang. Jadi wajib untuk meniat fardu jikalau kita salat fardu, dan wajib meniat sunat jikalau kita salatnya sunat. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara salat fardu dan salat sunat yang lain. Walaupun salat fardu itu fardu karena fardu kifayah, ataupun salat fardu itu fardunya karena nazar. Sudah itu lihat ya. Wa sunnah fin niyati idzafatun ilallahi ta'ala, dan sunat menta'yinkan fin niyati pada niat oleh mensifatkan ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Khurujan min khilafi man aujabiha, hal keadaan mengeluarkan daripada perbedaan siman yang mewajibkan akannya idafah ilallah. Walitahaqqaqa makna akhlasi, dan karena tahqiq makna ikhlas. Jadi di saat kita meniat salat sunat untuk mengidafahkan niat salat kepada Allah Ta'ala, harus ada lillahi ta'ala di saat di ujung niat salat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu lafaz idafah kepada Allah Ta'ala. Sunat itu memakai lafaz itu. Namun ada juga pendapat yang mengatakan wajib, tapi itu tidak bisa dipedomani. Wa ta'arrudhu, dan sunat oleh menyertainya lafal niat li adain, bagi tunai, au qadain, ataupun qada. Wala yajibu, dan tidak wajib. Wa ingkana, dan sekalipun ada ianya salat di atasnya seseorang, faidatun mumathilatun, itu salat yang luput, yang semisil ianya salat limuaddatin, bagi salat tunai. Khilafan lima i'tamadahul azra'i, berbedalah bagi barang yang telah dipedomani akannya barang oleh Imam Azra'i. Jadi sunat juga di saat kita meniat salat untuk menambahkan ataupun mengaitkan niat salat kita, apakah itu salat tunai ataupun salat qada. Itu mengaitkan tunai ataupun qada di dalam niat kita tidak wajib, sunat. Sekalipun salat kita yang kita lakukan itu salat yang qada, namun semisal dengan salat fardu pada saat itu. Contohnya, kita setelah selesai salat fardu isya, langsung kita salat qada isya yang tertinggal. Seharusnya kan wajib. Karena semisal untuk membedakan. Namun pendapat yang lebih kuat tidak wajib, sunat mengaitkan lafaz ada ataupun lafaz qada. Namun menurut pendapat Imam Al-Azra'i wajib. Wajib takun qada. Ya. Wal asahu sahatu adai bin niyatil qada, dan bermula pendapat asah itu sah
salat tunai dengan niat salat qadha. Dalil. Wa aksuhu, dan sebaliknya, in udhira, jika udhur ianya seseorang binahwi ghammi, dengan seumpama mendung. Bendung. Wa illa batulat qat'an litala'u bihi, dan jika tidak niscaya batal ianya salat hal keadaan kata litala'u bihi, karena lalainya seseorang. Menurut pendapat asah, sah salat yang kita laksanakan salat tunai dengan niat salat qadha. Sebaliknya juga begitu, sah salat qadha dengan niat salat tunai, namun harus ada sebabnya. Dengan semisal lagi keadaan mendung, kita tidak tahu ini sudah waktu salat apa, ataupun lagi ada gemuruh di langit atau ada petir. Jikalau tidak ada udhur, kalau kita niat salat tunai untuk tertunai salat qadha, itu tidak tertunai salat qadha. Batal salat jikalau kita salat qadha meniatnya tunai. Wa ta'arudhu li istiqbali wa adadi rak'atin li khuruji min khilafi man aujabahat ta'arudha li lahuma. Dan sunat oleh mengaitkan bagi menuntut hadap kiblat dan menyebut bilangan rakaat li khuruji, hal keadaan keluar, li khuruji karena keluar daripada khilaf siman yang mewajibkan akan mengikuti lahuma bagi keduanya menghadap kiblat dan bilangan rakaat. Jadi sunat juga dalam niat untuk mengaitkan menghadap kiblat di saat kita salat dan menyebut bilangan rakaat. Itu sunat, bukan wajib. Yang wajib cuman usalli, contoh, yang wajib usalli fardhu zuhri. Sedangkan arba'a rakaatin ada alillahi ta'ala, itu sunat. Sunat menyertakan ta'yin tersebut. Wa sunnah nutqu bi manawi qabla takbiri, dan sunat oleh melafalkan dengan barang yang diniat qabla takbiri, sebelum takbir. Liyusa'idal lisanul qalbi, supaya terbiasalah lisan hati. Wa khurujan min khilafi, dan al-keadaan mengeluarkan daripada khilaf siman yang mewajibkan akannya lafal niat. Jadi sunat juga sebelum kita takbiratul ihram untuk melafalkan niat salat. Sebelum takbiratul ihram kita lafalkan niat salat dengan lidah. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Supaya hati kita sama pikiran sama, biar tidak datang was-was di dalam hati. Datang Hebrew nanti. Itu tujuan melafal niat sebelum takbir. Walau syakka hal ata bikamalin niyati aula au hal nawa zuhran au asran, fa in zakara ba'da tuli zamani au ba'da ityanihi biruknen walau qaulian ka qiraati batulat salatuhu au qabulahuma fala. Dan jikalau ragu-ragu ianya seseorang, adakah didatangi ianya seseorang dengan kesempurnaan niat ataupun tidak.
ataupun ragu-ragu ianya seseorang, adakah telah meniat ianya seseorang akan salat zuhur ataupun salat asar. Fa'in zakara, maka jika telah sebut syak ba'da tulis zamani, sesudah panjang masa, au ba'da ityanihi, ataupun sesudah mendatangkan ianya seseorang akan sembahyang biruknin, dengan satu rukun, walau kaulian, walaupun rukun kauli, kal qiraati, seperti membaca Al-Fatihah, batulat, niscaya batallah salatnya seseorang. Au qablahuma, ataupun ragu-ragu ianya seseorang sebelum keduanya, niscaya maka tidak batal salatnya seseorang. Jadi jikalau kita ragu-ragu apakah sudah sempurna niat, ataupun adakah kita ta'yinkan di dalam niat salat zuhur ataupun salat asar, itu yang permasalahan yang ragu-ragu kita. Jikalau ragu-ragu kita panjang masa setelah kita laksanakan niat, setelah takbiratul ihram kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragunya setelah takbiratul ihram, itu tidak batal salat. Tapi kalau ragu-ragu sesudah membaca rukun kauli, sesudah membaca Al-Fatihah ragu-ragu, itu salat kita batal. Tinulan itu. Jikalau kita ragu tentang kesempurnaan niat, apakah ada kita ta'yinkan salat kita fardu zuhur ataupun fardu asar. Jikalau keraguan kita datangnya sesudah kita takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan rukun yang lain, ataupun antara takbiratul ihram dengan teringat datang keraguan kita, itu belum melewati satu rukun, maka itu salat tidak batal. Tapi kalau keraguan kita datangnya sesudah melewati satu rukun, salat kita batal. Yakin you. Wasaniha wallahu a'lam. Allah alam. Paling